Kehadiran dan naron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu akan melakukan kalian terlebih dahulu ya. Ria Hijab, Hadir Bu. Galak. Naila Safira, Khairul Nisa, Rahadiza, Helmi Susanti, Nadia Ananda. Hadir Bu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Iya Bu. Baik, hari ini kita mempelajari tentang sholat berjamaah. Baik, sebelum kita mempelajari sholat berjamaah, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Puasa. Ada yang tahu apa pengertian puasa? Menahan diri Menahan diri dari apa, Nur Hazijah? dari makan dan minum. Baik. Lupa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita bisa memahami pengertian dari sholat berjamaah, bisa mengetahui hukum-hukum sholat berjamaah, dan bisa mempraktekkan sholat berjamaah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi kita hari ini tentang sholat berjamaah. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari satu orang. Satu menjadi imam, dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah itu minimal 2 orang. Satu imam, satu makmum. Dan sholat berjamaah lebih baik bagi laki-laki, lebih baik dilakukan di masjid. Sementara bagi perempuan lebih baik dilakukan di rumah. Baru yang kedua,
Baik, di sini hukum sholat berjamaah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum sholat berjamaah. Yang pertama ada Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua ada Imam Hambali. Imam Hambali mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Yang keempat ada Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Nah, sementara kita mayoritas kita di sini di Indonesia kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi sholat berjamaah itu fardu kifayah. Tahu apa itu fardu kifayah? Nggak tahu. Helmi tahu? Nggak tahu. Fardu kifayah adalah kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan, tetapi jika ada salah satu orang yang mewakili, maka gugur kewajiban individu tersebut. Pada zaman Rasulullah, pada zaman itu ada salah satu seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau adalah salah satu orang yang selalu menjaga sholat berjamaah. Nah, beliau itu tidak bisa melihat. Nah, ketika datang waktu subuh, beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah tidak mengiyakan apa yang diminta oleh sahabat beliau. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kalian tahu apa pertanyaan Rasulullah? Pertanyaannya, apakah engkau masih bisa mendengar azan? Kata Rasulullah. Beliau menjawab, Abdullah bin Umi Maktum, beliau menjawab, iya Rasulullah, saya masih mendengar azan. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umi Maktum bahwasanya ketika engkau masih mendengar azan, maka datanglah ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat berjamaah itu Rasulullah menegaskan kita untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, khususnya bagi seorang laki-laki. Tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk tidak datang ke masjid. Karena kita melihat kembali Abdullah bin Umi Maktum ini. Beliau tidak bisa melihat, tapi beliau berusaha untuk pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga. Yang ketiga, manfaat sholat berjamaah. Yang pertama itu mendapat pahala 27 derajat. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dan mendapat pahala 27 derajat. Nah, kita bayangkan 27 derajat. Ketika kita melakukan sholat berjamaah, kita sholat berjamaah misalnya 1 hari itu 5 waktu. Kalau kita kalikan 27 dikali 5,
135 pahala yang kita dapat. Ada tentang dapat mendisiplinkan diri. Nah, ketika kita melakukan sholat berjamaah, itu dapat mendisiplinkan diri kita sendiri, terutama dalam masalah waktu. Setelah tepat waktunya, kita pasti akan melakukan sholat berjamaah atau sholat kita lakukan sendiri di rumah. Berikutnya ada mempererat hubungan sesama agama. Nah, ketika nah ibu beri contoh, misalnya kalian pulang sekolah, ada salah satu kawan kalian mengajak untuk sholat berjamaah. Nah, dalam perjalanan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, pasti kalian ada komunikasi sesama kawan, atau sepulang sekolah misalnya kalian berdiskusi untuk mengerjakan PR. Nah, itu akan membuat kalian untuk menjadi lebih akrab dengan kawan yang lain. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk maju ke depan untuk menuliskan dari manfaat sholat berjamaah. Fitri, maju. Ibu pilih tempat. Sini. Makasih Fitri. Selanjutnya, ibu membantu Fatia. Makasih. Nah, di sini ketika melakukan tulisan dengan huruf ini kan tulisannya ada yang besar, ada yang kecil. Biasanya kalau bagusnya itu kalau misalnya huruf kecil, semua ini huruf kecil. Tetapi di sini setelah angka 2, ini kan ada titik, didahulukan huruf vokal. Bukan, huruf besar. Ini kan dapat. Huruf besarnya kayak gini. Dapat dulu, D dulu besar, baru selanjutnya siapa yang mau ngomong dia? Berhajija. Sudah banyak. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok, 2 kelompok ya. Satu kelompok ada 3 orang. Kita hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Mulai dari Naila. 1, 2, Musa, 1, Fatia. Nah, kelompok 1 yang nomor 1 bergabung dengan 1, yang 2 bergabung dengan 2. Coba sedikit ya. Aku berapa? Aku 1 ya. Ya, sampai 1 mana? Ya sini kelompok 1 pas 3. Kasih jarak ya, kasih jarak antara kelompok 1 dan kelompok 2, kasih jarak.
membawa mukena. Ada yang bawa mukena? Nah, sekarang ibu akan memperlihatkan video kepada kalian tentang sholat berjamaah. Nah, video tersebut diperhatikan ya cara-cara sholat berjamaahnya. Ya, Nanti setelah selesai melihat video tersebut, ibu akan menyuruh kalian untuk mempraktekkan sholat berjamaah. Ya, Bu. Silakan Tante. Jangan pada Nangge. Cakap pilih yang tahu. Pilih yang tahu. Sudah nonton videonya? Nah, sekarang dari kelompok kalian mewakili satu maju ke depan untuk mengambil undian. Cepat. Naila. Ya, pilih. Ya, di sana aja. Silakan duduk. Siapa yang dapat angka pertama? Yang dua? Saya, Bu. Baik. Sekarang bagi kelompok yang pertama ambil mukenanya dan nanti akan mempraktekkan sholat berjamaah. Baik, sekarang kalian nah sekarang ini kan kelompok satu yang akan mempraktekkan sholat berjamaah. Bagi kawan-kawan yang lain tolong diperhatikan ya. Nah, bagi makmum safnya dirapatkan. Bisa dimulai. Jangan ketawa, tolong diperhatikan. Fitri, Fatia. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awaknya kunci Kak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelompok 2 yang akan mempraktekkan sholat berjamaah. Nah, bagi kawan-kawan yang lain yang sudah tampil, tolong perhatikan kawan-kawan yang mau tampil sekarang. Sudah bisa dimulai? Ya, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih. Tadi kan kita sudah mempraktekkan sholat berjamaah. Apakah Dan sekarang kembali ke tempat semula. Apakah berjamaah? Apa kau? Maju ke depan, maju. Nah, sekarang kita akan, tadi Ibu lihat ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan sholat. Nah, sekarang Dina, coba maju ke depan. Tadi Ibu ada lihat Nisa dalam rukuknya itu masih kurang pas dalam melakukan gerakan rukuk. Nisa coba praktekkan. Nah, ketika melakukan gerakan rukuk ini dia harus sejajar. Naik ke atas sedikit. Kepalanya. Nah, dia harus sejajar. Tangan kita ini, tangan ujung jari dia jangan tengah, rapat ini kan. Rapat. Ini kan lihat tadi. Lihat dia itu rapat. Baru lengan. Lengannya
itu ya contoh dari gerakan buku. Nah, sekarang nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau sudah paham, ibu yang akan menanyakan kepada kalian. Bisa? Bisa. Pertanyaannya, pertanyaannya, coba sebutkan manfaat dari sholat berjamaah. Ibu, Iya? salah satu manfaat dari sholat berjamaah adalah mendapat pahala 27 derajat. Yang lain? Fitri? Mendapat disiplin diri. Yang lain? Bisa? Mempererat hubungan antara sesama agama. Baik. Satu lagi pertanyaannya. Apa pengertian dari sholat berjamaah? Siapa yang bisa? Saya Ida sudah tadi ya. Yang lain? Gak ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, kembali ke Dija. saya sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari dua orang. Minimalnya ada satu imam dan satu makmum. Baik. Jadi dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat disimpulkan bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari 2 orang, satu imam dan satu makmum. Hukum sholat berjamaah, ulama berbeda pendapat tentang mengenai hukum sholat berjamaah. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, dan ada yang sunnah muakkad. Manfaat dari sholat berjamaah yaitu mendapatkan pahala 27 derajat. Baru dapat mempererat hubungan sesama agama. Yang ketiga, untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu berpesan kepada anak-anak ibu semuanya untuk melakukan sholat berjamaah. Baik itu di rumah, di masjid, dimanapun itu, lakukanlah sholat berjamaah dengan kakak, adik, atau dengan kedua orang tua. Karena sholat berjamaah banyak manfaatnya dan memiliki pahala 27 derajat. Nah, sekian dari ibu. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.